Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku yang ibu sayangi, pada hari ini ibu akan menjelaskan tentang ketauhidan atau ketuhanan. Yang pokok pembahasannya adalah tentang rukun iman. Sebelum ibu mulai, ibu akan membacakan sebuah syair yang berjudul Marhaban ya Syahru Ramadan. Marhaban ya Syahru Ramadan, marhaban Syahru Sa'adah, marhaban Syahrul Ibadah, marhaban ya khairul khalqillah. Anak-anakku yang berbahagia, baiklah akan ibu jelaskan tentang rukun iman. Rukun artinya pokok atau dasar, sedangkan iman adalah percaya atau yakin. Jadi rukun iman adalah dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh umat Islam yang dibuktikan pengakuan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Anak-anakku yang berbahagia, adapun rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Anak-anakku yang berbahagia, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang artinya bahwasanya kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya alam semesta beserta isinya, termasuk anak-anakku sekalian. Dan Allah itu Maha Esa, artinya Allah itu hanya ada satu. Allah berdiri dengan sendirinya sebagaimana yang tertera dalam firman Allah yang ada di surat Al-Ikhlas, yaitu ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, artinya Allah adalah Maha, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah tidak punya siapa-siapa. Allah tidak punya ayah, tidak punya anak, tidak punya ibu. Sesuai dengan firman Allah yang ada di surat Al-Ikhlas pada ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah artinya bahwasanya kita harus percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Dan malaikat itu termasuk makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan kita yakini ada 10. 1. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikael yang bertugas membagi rizki. 3. Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar yang bertugas sebagai penanya kubur. 6. Malaikat Nakir yang bertugas sama, yaitu penanya kubur. 7. Malaikat Rakib yang tugasnya adalah mencatat amal kebaikan. 8. Malaikat Atid yang bertugas sebagai pencatat amal keburukan. Yang ke-9 adalah Malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga surga. Dan yang ke-10 adalah Malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ibu akan bacakan lagu yang berjudul dengan nama-nama malaikat dan tugasnya.
Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Itu semuanya nama malaikat. Kita wajib percaya dan menghafalkannya. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup trompet, Israel penyambut nyawa, Munkar Nakir penanya kubur, Raqib Atid pencatat amal, Ridwan penjaga surga, Malik penjaga neraka. Itu semuanya tugas malaikat. Kita wajib percaya agar iman sempurna. Anak-anakku yang ibu sayangi, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita harus percaya bahwasanya Allah benar-benar mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ajarannya. Adapun kitab-kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan pedoman dan petunjuk bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang berbahagia. Adapun rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Artinya kita wajib percaya bahwa Allah telah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ajarannya. Adapun Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam, yang kesepuluh Nabi Yakub alaihissalam, 11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub alaihissalam, 13 Nabi Zulkifli alaihissalam, 14 Nabi Syuaib alaihissalam, 15 Nabi Musa alaihissalam, 16 Nabi Harun alaihissalam, 17 Nabi Daud alaihissalam, 18 Nabi Sulaiman alaihissalam, 19 Nabi Ilyas alaihissalam, 20 Nabi Ilyasa alaihissalam, 20 Nabi Yunus alaihissalam, 21 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang ke-25 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Artinya kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat adalah hancurnya seluruh alam beserta isinya. Adapun hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat sughra, artinya kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam saja. Misalnya gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan matinya seseorang. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yang artinya adalah hancurnya seluruh alam, yang ditandai dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Qada artinya takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhil Mahfuz sejak zaman azali. Contohnya kelahiran seseorang, jenis kelamin, dan kematian. Sedangkan qadar artinya ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sebelum ibu akhiri penjelasan
ibu pada hari ini, ibu akan menutup dengan sebuah syair yang berjudul Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu. Hiasi hidup dengan ibadahmu, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Setiap hari bacalah Quran, mari kita sholawatan. Sekian materi dari Ibu. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.